Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi rohina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wa limasyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lughatul Hadis al-alamah al-fadhil al-mufassir al-muhaddits Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila arwahi man fatakha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa li barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para derek sedaya, para hadirin ingkang minulya, jamaah rutin pengajian kitab Lughatul Hadis setiap malam Jumat di Aula Serenyalah Indra Kepemas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi ingkang hadir khususipun fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 12 bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu utawi iki bab kang kaping 5 iku fi fadilatil imani, ing dalem nerangaken keutamaan iman. Qala dawu sapa kan an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ngaweruhi bil qalbi kelawan ati, wa qaulun lan ngucapake bilisani kelawan lesan, wa amalun lan ngamalaken bil arka kelawan perbuatan atau anggota badan. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku oryanu
udo. Adi al imanu utawi iman iku uryanun wudo. Walibasuhu lan klambine iman iku at-taqwa taqwa. Wa zinatuhu lan pepaese iman iku al-haya'u isin. Wa samratuhu lan woe iman al-ilmu ilmu. Ya. Iku dua hadis rumiyin solid dawa mangke penjelasane. Para hadirin rahimakumullah. Hadis niki menerangkan tentang iman. Termasuk hadis niki maknai iman. Jadi iman itu ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati, wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan atau dengan perbuatan. Hadis niki tidak ada riwayat dan sanad, tetapi sebenarnya hadis niki hadis masyhur, hadis terkenal. Niku riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ingkang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Riwayat hadis saking Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Irak. Niku niki wonten sing rahasia ya. Rahasia niku sebenarnya rahasia, cuma kita sampaikan nggih. Kalau kita hafal sanad dari hadis ini ya, kita hafal sanad dari hadis ini, itu luar biasa. Sebab dan kitab Sunan Ibnu Majah rahimahullah wonten keterangan tambahan. Qala Abu As-Salti, dawuh sapa Imam Abu As-Salti, lau quri'a hadzal isnadu ala majnun, ya, andai kata dibacakan sanad hadis ini kepada orang gila, la baro'ah, maka sembuh. Dibacakan wong kejinan maka sembuh. Lek hafal sanad hadis niki. Ya, nanti saya akan tuliskan di grup. Cuma saya bacakan. Terus pun di maksude. Ya. Contoh sanad ngeten. Haddatsana Sahlu bin Abi Sahlin Muhammad bin Ismail qala dawu karone ya. Haddatsana Abdus Salami bin Shalih Abu Salti al-Harawi. Haddatsana Ali bin Musa ar-Ridha an abihi an Ja'far bin Muhammadin an abihi an Ali bin al-Husaini an abihi Ali bin Abi Thalib qala. Nah, niki berarti ada 10 imam yang dalam hadis sanad niki, termasuk dari Imam Sahal bin Sahal, dari Imam Muhammad bin Ismail. Sinten niki Imam Bukhari, dari Imam Abdus Salam bin Soleh Abu As-Saltu al-Harawi, dari Imam Ali bin Musa ar-Ridha, ya, dari Sayyidina Musa al-Kadzib, dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir, dari Sayyid Muhammad al-Baqir, dari Sayyid Ali bin al-Husaini, dari Sayyid Husaini bin Ali, dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Niki 10 sanad lek dihafalkan ya, ana wong gendeng wong kejinan sampean ya bacakan ini ya, bacakan sanad dan juga isi hadis ya. Nah itu dihafalkan ya, kalau sana dukun ya, ya. Ini dihafal, ini angin lagi, jarang ngeten niki. Ini rahasia. Cuma ya gak apa-apa lah kita sampaikan. Khusus sing ngaji niki mboten umum. Wah, tuwa sing ngrungokno rek bareng ngono. Niku keterangan wonten kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi sampai lek ana wong kejinan, haddatsana
hadasana an hadasana ngoten sampai Ali bin Abi Thalib 10 orang. Ya, itu luar biasa. Okay. Imam Sahal bin Sahal ya dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan sebagainya. Dan hadis niki banyak Pak, termaktub dalam kitab-kitab hadis, termasuk wonten dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi karangannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah sing wafat tahun 1273 Masehi di Mesir. Hadis niki juga wonten dan kitab-kitab para ulama Syiah nggih. Termasuk ten kitab Imam As-Sadiq Al-Qumi rahimahullah sing wafat tahun 1991 Masehi di Iran. Bahkan di kitabnya As-Sadiq ini lengkap, ada 5 redaksi hadis yang sama, ada 6 sanad dari perawi hadis. Jadi wonten nek mriki wa qaulun bilisan dan kitabnya As-Sadiq itu wa iqrarun bil lisan. Juga ada walafdu bil lisan, ada walafdu bil lisan wa amalun wal jihad al iman dan macam-macam redaksi dari kitab niki dan lain-lain wis kathah. Tidak khawatir walaupun kita ngaji kitab kono sanate kono prawine niku sampun wonten sedaya lek gelem madosi. Para hadirin rahimakumullah, iman niku napa? Imam niku at-tasdiq. Tasdiqun napa? Membenarkan dengan hati, dilengkapi dengan napa? Mengucapkan dengan lisan, juga dibuktikan beramal dengan perbuatan. Ya, jadi amana yu'minu imanan. Niku artine adalah tasdiq. Membenarkan tidak hanya di hati, juga lesan ini juga mengatakan, perbuatan juga membuktikan. Jadi iman itu terkait kepercayaan, ya, meresap di dalam hati. Jadi meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, ya, tidak bercampur dengan keraguan. Niku iman. Jadi wong sing iman iku bondone yakin. Lah sampean durung yakin, maka durung mancep imane. Nah ini ya. Jadi keimanan itu artinya adalah keyakinan yang bulat, keyakinan yang total, baik dari hatinya, baik dari lesannya, baik dari perbuatannya. Dan ketiga aspek ini pada hakikatnya adalah terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ikatan hati, ada ikatan lesan, ada ikatan perbuatan, dan semua itu satu kesatuan utuh yang bisa menyempurnakan keimanan kita sedaya. Ya, jadi semua ikatan. Jadi mulut kita, bicara kita, lesan kita itu membuktikan tentang keimanan. Perbuatan kita juga membuktikan tentang keimanan. Cuma saat ini nyun sewu, kathah wong sing jarang yakin dumateng Gusti Allah. Agamane agama Islam, tapi imane durung mancep nang jero dodo. Akeh sing percaya Gusti Allah adalah Tuhannya. Akeh yang percaya Kanjeng Nabi Rasulnya, tetapi banyak yang belum yakin terhadap imannya. Ya, lalu lesannya itu berucap, ya, lesannya berucap, hatinya percaya, tapi perbuatannya maksiat. Berarti ini tidak utuh imannya. Contoh banyak fenomena saat ini, gitu. Contoh ketika identitas simbol-simbol keislaman dipakai, sampai yang gawe jubah, sampai yang gawe sorban, sampai yang gawe tongkat, nggih. Kemudian lesan sampeyan itu kasar, lesan sampeyan itu menggunjing, hasud, fitnah, dengki, benci, ya, dan juga perbuatannya itu maksiat. Jadi lesan ini juga bisa menimbulkan maksiat. Sampai lek ngeremeneh wong, sampai lek ngelokno wong, membenci wong, ngejak benci, ngejak tukaran no wong, itu maksiat.
Ya. Jadi hati-hati Pak, sekarang ini aspek keimanan sudah banyak nggak utuh. Tidak bisa iman itu dibuktikan dengan simbol-simbol di luar badannya. Iman itu satu kesatuan, hatinya, lesannya, perbuatannya. Minimal tidak melakukan larangan Allah. Lesan kita sering berzikir, sering sholawat, bener, gak salah. Tapi di luar itu lesan kita gak karu-karuan. Jadi akeh sing nyeluk wong dajjal lah, setan, anjing, asu, babi, kebun binatang metu kabeh. Padahal nyeluk wong, ngelokno wong binatang dengan kebencian hukumnya haram, berdosa, maksiat. Percuma kita bersorban berjubah, tapi lesannya tidak menunjukkan ilmu, tidak menunjukkan iman. Ya, hati-hati. Saat ini kata si model-model kados ngoten. Jadi kita bisa menyaring. Oh, aku tahu ngaji tentang bab imam. Bab imam dalam kitab Lubabul Hadis. Berarti antara hatinya, lesannya, perbuatannya ini menunjukkan iman dumateng Gusti Allah. Ya. Orang semacam itu dipertanyakan Pak imannya. Ditakokno, ya, sampai niku jadi ulama, sampai jadi ustad, tapi lek ceramah lho, cangkemmu gak karu-karuan. Ini kan maksiat, ya. Hati-hati Pak, ini maksiat. Ya. Wong duwe ilmu, siapapun yang duwe ilmu, lek ono lesan-lesan yang bermaksiat seperti itu, yakin tidak akan mendukung, tidak akan membenarkan. Kalau misalnya ada orang ceramah, lesannya ini kotor, ya kasar, kotor, caci maki, ya bujui macam-macam, terus membenarkan, kita perlu membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Goleki sing bener-bener sik kathah. Ya. Jadi imannya belum mancep menjadi suatu keyakinan, sebab hatinya, lesannya, perbuatannya itu tidak sepadan, tidak mencerminkan ketakutan dumateng Gusti Allah, tidak mencerminkan khusyah wedi dumateng Gusti Allah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan lek wong itu mendino lambene maksiat, perbuatane mungkar, maka itu diragukan keimanannya. Ya. Walaupun dalil-dalil karu-karuan, ya. Jadi perlu yakin Pak. Menurut Imam Fairuz Zabadi rahimahullah dalam kitab Qomus Al-Muhit, al-yakin itu adalah membuang keraguan-raguan terlebih dahulu. Membuang keraguan terlebih dahulu, termasuk dalam kitab yang lain, kitab Maqayisullah karangannya Imam Ibnu Faris rahimahullah sing wafat tahun 1400 Masehi di Iran, niku mengatakan kalau ingin yakin maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuang keraguan. Ya, dibuang ragu-ragu dan Gusti Allah. Dan juga dilengkapi keterangan saking Asy-Syarif Ali Al-Jurjani rahimahullah sing wafat tahun 1414 Masehi di Iran, itu dalam kitab At-Ta'rifat beliau menyatakan selain membuktikan tentang wujud keimanan dalam perilaku, dalam lesan dan perilaku, orang-orang yang yakin Bang, wong-wong sing yakin itu pasti akan tidak mencampurkan diri dengan syak atau keraguan. Ya. Wong lek yakin itu tidak menunjukkan umat kepada hal-hal yang meragukan. Harus diarahkan kepada suatu keyakinan. Lah orang-orang yang yakin ini itu harus nopo? Percaya, harus sungguh-sungguh, harus konsisten, harus berakhlak mulia, harus beradab, harus istiqomah. Ya niki, ya, harus napa jenenge? Giat dalam beribadah.
Ya. Sebab iman itu walaupun di hati harus menunjukkan wujud-wujud dan pembuktiannya secara lahiriah. Ya. Jadi ini sebab apa terkait akidah. Iman itu terkait akidah. Iman itu terkait nopo tauhid. Ya, tauhid. Mengesahkan Gusti Allah. Iku nomor siji. Wong sing tauhid. Nomor loro ya itu wong beriman itu menjalankan rukun iman yang 6 itu. Ya, minimal itu. Atau wong sing yakin lah iman itu kudu ikhlas lan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, ngaku ulama misalnya, dan tidak mengarahkan umat untuk mengesahkan Allah, meninggikan Allah, ya, kemudian kalimat Allah niki dijadikan tameng untuk membesarkan dirinya sendiri. Kalimat Allah dibuat tameng untuk membenarkan dirinya sendiri, maka perlu dipertanyakan keimanannya, perlu dipertanyakan keyakinannya, perlu dipertanyakan ketauhidannya. Sebab iman tidak bisa pisah-pisah, Pak. Walaupun kita rajin ibadah, kita rajin jubahan, kita rajin sorbanan, gawa tongkat, wis pokoknya entek ngamik kurang golek penampilannya. Tapi kita harus menilai satu kesatuan hatinya, lesannya, perbuatannya. Sebab kata Imam tadi, Ajurjani harus dibuktikan dengan lahiriah. Sebab iman di hati, tetapi dari pancaran iman di hatinya itu bisa terimplementasi di dalam perbuatannya sehari-hari. Jelas, ya tidak mungkin. Sebab iman itu nur, cahaya, akan berimbas kepada perbuatannya. Dan juga orang yakin, Pak, orang iman cuma Gusti Allah, kedah ikhlas, kedah tulus hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh orang kemudian dipaksa untuk menghormati dirinya, tidak boleh. Ini kalau dilihat dari segi tauhid, akidah atau bahkan keimanan, tidak bisa, gak nyambung ini. Ya, makanya kiai-kiai yang alim-alim ya di bidang tauhid akidah itu mesem tok, Pak. Mesem tok. Sebab banyak fenomena orang-orang yang kelihatannya alim tapi bodoh. Dalam bidang apa? Bidang keilmuan, ketauhidan, dan juga cermin keimanan. Itu tidak nyambung sama sekali. Ini bahaya untuk umat, ya. Makanya guru-guru kita alih-alih ngelus dodo, Pak, ngelus dodo, nangis tengah wengi delok fenomena seperti ini. Lah, lek wong wis mengesahkan Allah, tulus ikhlas dumateng Gusti Allah, hatinya, lesannya, perbuatannya, maka harus juga tidak hanya nyembah Gusti Allah, menjalankan perintah, tapi juga harus bermanfaat untuk manusia. Jadi ada keseimbangan jasmania, keseimbangan lahiri rohania, harus seimbang. Ada keseimbangan ibadah dalam bidang ritual, ada juga keseimbangan dalam bidang sosial kemanusiaan. Ini bagi orang yang beriman mudah melakukan. Tapi lah orang gak iman, gak yakin, durung yakin, itu akan sulit melakukan. Contoh misalnya sampean wirid ya, ijenan jero omah, jero guwa, jero gunung, ijen. Nanti Allah akan tanya, sampeyan nyidik marang aku, ya tak akoni, tapi dos pun ditanggung jawab sampeyan nok masyarakat. Ya, percuma ilmumu, zikirmu, ibadahmu lek kanggo awakmu dhewe, tapi gak manfaat kanggo wong liya. Jadi kudu seimbang antara kesalehan personal, kesolehan individual dengan kesolehan sosial. Itu wujud keseimbangan antara hati, lesan, perbuatan yang mengarah kepada Allah dan mengarah kepada manusia. Ini wujud. Memang harus tunduk, harus patuh wong iman niku. Gak oleh protesan, ya. Gak oleh ngelokno wong, gak oleh nyaci maki wong dan sebagainya. Sebab yang sewu, iman itu adalah nopo keseluruhan
atau keselamatan tertinggi ya seorang hamba dumateng Gusti Allah. Kalau kita belajar pada orang lain itu malah menurunkan iman kita, mengurangi iman kita, bahkan menghabiskan iman kita, maka tinggalkan, cari yang lain yang kira-kira kita ngaji, kita zikir, semakin kuat iman kita. Gak tambah kita semakin banyak zikir, lambe ini celotehan nyelokno wong. Iki gak nyambung belas. Ya. Ya. Jadi takzizi imanik, kuatkan imanmu, bitaqid, dengan kuat, dengan yakin. Ya. Makanya harus dibuktikan orang beriman itu dengan cara apa? Terus menerus menyembah dumateng Gusti Allah. Artinya selalu beribadah, tekun, konsisten, istiqomah sampai ajalnya tiba. Ya, gak leren ibadah wong iman niku. Ya. Allah pun dawuh ten Al-Hijr ayat 99 nggih, wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Gusti Allah sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Tuh, jadi kita suruh ibadah sampai mati. Sampai mati. Atau dalam Al-Mudaththir ada hatta atanal yakin. Kita disuruh untuk berbuat baik, disuruh untuk beribadah, disuruh untuk bermanfaat, disuruh untuk berjuang dan sebagainya, mencari ilmu dan sebagainya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Jadi tidak boleh berhenti, Pak. Ibadah terus, manfaat terus, berjuang terus sampai datangnya kematian. Ya, ini. Lah, tanda-tanda nyun sewu. Tanda-tanda wong iman itu adalah dibuktikan dengan keyakinan dalam dirinya dan juga tercermin di dalam tingkah lakunya. Menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 728 Masehi nggih di Basrah, iku dawuh ada 3 tanda orang yakin yang mancep dalam hatinya. Siji, kata beliau, tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk. Iki kayak ukuran. Gak usah ilmu dawa-dawa, gak usah ilmu panjang-panjang. Kita melihat orang lain, diri kita sendiri, apakah masih menggantungkan diri kepada makhluk? Contoh, ketika kita minta diakui oleh umat, kemudian kita membuat kebohongan, pendustaan apapun agar umat itu percaya kita, umat pasrah kepada kita, umat mudah melakukan untuk kita, berarti itu menunjukkan masih menggantungkan diri kepada makhluk atau manusia. Dari sini kita bisa menilai ya, mana yang orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, mana orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia. Ciri yang kedua orang yakin, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah tidak mengharap pujian ketika memberi. Gak ngarep pujian ketika kita memberi apapun modelnya, memberi ilmu, memberi sedekah, memberi manfaat, memberi bantuan, memberi doa, apapun itu tidak butuh pujian. Ya, sampai pengen diakui, dipuji awake dewi. Itu gak nyambung, tidak nyambung. Ya. Yang ketiga, ciri yang orang yakin, kata Imam Al-Basri, adalah apa? Tidak mencaci, tidak menggerutu ketika ditolak. Jelas. Saya ngomong ulama tabi'in. Jadi umpama ditolak wong liya, sampean gak sambat, sampean gak menolak, sampean gak caci maki. Ya. Nah, dibuktikan dulu, ya. Nek ditolak ya wis, ngoten lho. Nerimo, memang ditolak. Jadi kalau misalnya ditolak orang lain, dan harus juga dengan ilmu, ya. Buktikan dengan ilmu dan juga yang lain. Ini, jadi kalau kita ingin melihat situasi saat ini, maka kacamata 3 ini dari Imam Hasan Al-Basri bisa dipakai itu. Tidak menggantungkan diri pada makhluk,
tidak harap pujian ketika memberi, tidak sambat atau mencaci ketika ditolak. Cukup ini, titik aja kakek sakit untuk menilai fenomena saat ini. Nah, kalau orang sudah iman yakin dumateng Gusti Allah, maka mudah kok tiap hari mencari keberkahan, sikap ridho, sikap pasrah, sikap tawakal, sikap sabar, sikap syukur, istiqomah, tidak pernah mendengki. Itu adalah sikap-sikap akhlak dari orang-orang yang yakin, yang iman dumateng Gusti Allah. Sebab agama itu adalah jalan menuju Allah. Sedangkan Islam yang sedangkan apa? Iman itu adalah yakin kepada Allah. Sedangkan Islam adalah kita selamat sampai kepada Allah. Jadi agama itu kata orang tasawuf adalah sarana menuju Allah. Untuk iman adalah wujud atau yakin kepada Allah. Islam itu adalah bagaimana kita selamat menuju Gusti Allah. Jadi ini harus dipegang kuat-kuat oleh kita. Nah, orang yang iman, yang yakin, itu pasti Allah bersifat kasih sayang. Maka setelah orang beriman, yo niru dari sifatnya Gusti Allah, yo kasih sayang. Niru sifatnya Kanjeng Nabi, yo kasih sayang. Raufur Rahim terhadap hamba-hambanya. Ya. Jadi orang yang beriman yakin itu dilihat dari amaliyahnya sudah kelihatan. Artinya orang yang beriman yakin semua amalnya itu dipersembahkan dumateng Gusti Allah. Bergerak terus. Jadi wong sing amaliyah sing berbasis iman itu gerak terus, Pak. Bergerak, amalnya gerak terus, kebaikannya gerak terus, laksana air mengalir. Ya, air mengalir. Kenapa? Biar dia jernih. Lek sampai nggak pernah bergerak, diam saja, maka akan berkeruh airnya, bahkan basin, bau. Atau dikai tae mano, tae cecok, tae ini gak ngalir nang kono di situ aja, bau. Makanya harus mengalir. Mengapa mengalir? Agar hati kita semakin suci, semakin bersih. Itu, jadi kita selain dekat dengan Allah dengan amal pribadi, jangan lupa kita bergerak secara harakiyah itu menuju energi kebaikan. Kita lakukan terus bergerak agar mengalir semakin jernih dan bersih dalam hati kita. Bahkan setiap orang yang bergerak bermanfaat untuk orang lain, kebaikan terus baik, pokoknya apik lah dilakukan terus, maka itu akan membersihkan dirinya, bahkan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Sebab ngakeh-ngakehno kebagusan memperbanyak kebaikan. Otomatis semakin banyak kebaikan semakin menghapus dosa dan kesalahan. Niki bukan saya yang mengatakan, tapi Gusti Allah. Sampai lihat surat Hud ayat 114 ini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, maka yudhibnas sayyi'at akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Dan ini kata firman Gusti Allah, dzalika dzikra lidzakirin, dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat dumateng Gusti Allah. Jadi orang yang ingat kepada Gusti Allah tidak hanya dia berzikir duduk khusyuk, tapi juga bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain dengan banyak berbuat kebaikan. Yadhibnas sayyi'at, maka otomatis kebaikan itu akan menghapus banyak kesalahan, dan itu dianggap lidzakirin, orang-orang yang ingat dumateng Gusti Allah. Ini tambah luas pengertian dari zikrullah. Okay. Jadi
Intinya orang-orang beriman niku ngopo selalu beribadah ritual, 5 sholat dilakukan, zikir, maca Quran dan sebagainya. Tapi juga selalu beribadah sosial, memberi banyak manfaat dumateng menungso. Ini namanya keseimbangan ibadah vertikal dan horizontal, sehingga cermin keimanannya itu terpatri di dalam kebaikan-kebaikannya, amal-amal solehnya, juga amal-amal individualnya. Ya, itu. Jadi menjadi apalagi nyun sewu, wong sing mukmin itu kudu muslih. Muslih itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, mengadakan kebaikan. Maka berbahagialah kalau ada orang yang bergerak dalam dunia kebaikan, menjadi pionir ya, menjadi pionir keselamatan orang lain. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa kata Imam Ghazali. Jadi ada orang beriman yang bergerak untuk umat, dan itu dia memberikan pionir ikhtiar keselamatan orang banyak. Itu luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa melakukan kata Imam Ghazali. Perhati rahimakumullah, kembali bahwa al-iman adalah yaqinan billah, yakin dumateng Gusti Allah. Inilah kunci keberlanjutan amal-amal kita sampai mati. Yakin dumateng Gusti Allah. Yakin ono akhirat, yakin ono kiamat, yakin ono sisa kubur. Yakin akan dihisab amal-amal kita, yakin ono surga, yakin ono neraka, ngoten. Jadi dia ada keyakinan bagaimana dia setelah meninggal itu tidak selesai. Ya. Berlanjut sampai fi yaumil kiamat. Banyak orang mengatakan, ya, nyun sewu, Pak. Saya ini sering melihat, ya, orang-orang yang jamaah-jamaah nyun sewu, jamaah zikir sholawat, itu kencengnya waktu jamaah sholawat zikir. Tapi ya, saya lihat sendiri sembahyang gak? Ayo, ono gak? Cari, ono gak? Jadi wayai jamaah sholawat, wah, girohnya luar biasa. Tapi sembahyang gak dilakoni, mek isya ambek maghrib. Iku jenenge salat misagrib. Salat misagrib, kak panadol bisa. Lho iki disindir. Gusti Allah mau nyindir, Pak, dan Quran niku. Jadi wong-wong sing ngaku-ngaku iman niku, aku beriman. Jare Gusti Allah, sampeyan tingali nggih. Dan surat napa iku? Al-A'raf nggih. Surat Al-A'raf wonten Gusti Allah nyindir. Al-A'raf, Al-Hujurat nggih. Qalatil a'rabu amanna. Jadi ada orang-orang Badui yang berkata, kami beriman. Ya. Jadi katakan sekarang orang mengatakan, aku beriman, aku paling alim, aku paling pintar, aku paling mulia, aku paling kan merasa, ya, apa? Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Badui berkata, saya telah beriman. Gusti Allah dawuh, kullam tak tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Gusti Allah, dawuh Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, Muhammad, katakan pada mereka, dengan apa? Kamu belum beriman. Qul lam tu'minu. Mereka belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah pada mereka, kamu baru berislam. Tadi mengatakan amanna, kami beriman. Tapi Gusti Allah mengatakan, katakan pada mereka bahwa mereka masih berislam, belum beriman. Sebab apa? Sebab walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab imannya belum tertancap di dalam hati mereka. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Gusti Allah dawuh, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan rasulnya.
La yatlikum min amalikum syai'ah, Gusti Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Niki Pak. Jadi intinya kalau kita iman dumateng Gusti Allah, maka harus wa in tuti Allah wa rasulah, selalu taat dumateng Gusti Allah dan juga taat dumateng Kanjeng Nabi. Ya. Hadis kedua, al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samartuhul ilmu. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa, perhiasannya malu, buahnya itu ilmu. Loh, kok iso diarani iman telanjang, iman udo? Lah sampean belajar hadis, lek gak belajar ilmunya, bingung sampean kan? Al-imanu utawi iman iku uryanun udo. Iman itu telanjang. Jadilah beriman kudu telanjang. Bahaya gak ini? Bahaya. Sembayang udo. Kok udo sampean bayang? Hadis mengatakan al-imanu uryanun, iman adalah telanjang, iman adalah udo. Wah ngawur. Nah, hadis niki wonten banyak kitab nggih, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Wonten ten kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Imam Khatib Al-Baghdadi. Wonten juga ten kitab Al-Majalis Al-Wa'diyah fi syarhi ahadisi Khairil Bariyah, karangannya Imam Samsuddin Muhammad bin Umar bin Ahmad Asy-Syafiri As-Syafi'i. Wonten juga tentang kitab Imam Al-Iraqi. Bahkan beliau mengatakan hadis kedua niki adalah riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Tirmin, Uzbekistan, dalam kitab Al-Mustadrak. Bahkan juga mengatakan dalam kitab Tarikh An-Naisaburi itu ada keterangan hadis kedua niki riwayat sahabat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jarine wau kitab Tarikh An-Naisaburi riwayat dari sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi kan berarti banyak sanad ya, banyak perawi. Ya sekarang kita preteli Pak, wasamaratul tapi dalam hadis lain itu ada banyak, ada tambah redaksi. Contoh wasamaratul ilmu wal amalu wal jihadu. Buahnya iman adalah ilmu, amal dan jihad. Ini dalam kitab yang lain. Ya. Wonten juga dalam kitab Musnad Al-Firdaus, kalangannya Imam Ad-Dailami rahimahullah. Si wafat tahun 1115 Masehi di Iran. Wonten malih termaktub dalam kitab Kasful Khafa wal Khilaf, ya, karangannya Syekh Bafadhol. Juga dalam kitab Kanzul Ummah wonten hadis niki, wonten Kanzul Ummah, dan kitab Al-Mahajjatul Baydha nggih wonten kitab Al-Amali dan sebagainya. Wis ya, banyak pokoknya. Lah al-imanu uryanun, iman itu wudo, iman telanjang. Maksudnya apa niki? Nah, perlu senau keterangan hadis yang lain. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud al-imanu uryanun, iman telanjang itu adalah seperti bayi yang baru lahir. Jadi iman kita kalau bisa seperti bayi yang baru lahir, tidak berpakaian, tidak berdosa, suci bersih. Paham ya? Iku diarani al-imanu uryanun, koyo bayi sing baru lahir suci, tidak berdosa. Jadi makanya karena kayak bayi nggak berdosa, maka perlu perawatan, perlu pemeliharaan sing konsisten. Jadi iman dipelihara, iman dirawat, ngoten. Agar apa? Tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ini yang dimaksud iman biar sehat. Yang kedua, walibasuhut taqwa, pakaiannya takwa. Jadi iman itu keyakinan dalam hati ya. Iman itu tak terlihat Pak, karena bil qalbi dalam iman dan dalam hati. Jadi iman itu tidak terlihat oleh mata kita. Nah,
Karena pakaian iman adalah takwa, maka takwa itu wujud lahirnya iman di dalam dada dengan perbuatan. Kenapa? Contohnya melaksanakan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Ini pakaiannya iman sing jenenge takwa. Lah sampeyan omben-omben gak duwe klambi sampean, takwa gak ono. Kan ngoten. Karena apa? Wonten keterangan ulama wa'lamus sholihat wajtanibul munkarat. Jadi paket iman adalah takwa dalam bentuk apa? Wa'lamus sholihat, kerjakan amal soleh, wa yajtanibul munkarat, dan tinggalkan kemungkaran. Ini bentuk takwa. Paham nggih? Sholat, sedekah, zakat, itu bagian dari takwa. Yang ketiga, wazinatul haya, perhiasannya iman adalah izin atau malu. Jadi kita malu kepada Allah, Pak. Sinten mawon sing malu kepada Allah, maka dia akan malu kepada yang lain. Malu berbuat maksiat, maksiat terang-terangan, maksiat sembunyi-sembunyi. Malu berbuat maksiat, maksiat dalam keramaian, maksiat dalam kesendirian. Jadi dia malu kepada Gusti Allah. Izin untuk bermaksiat. Jadi kenapa? Sebab al-haya itu adalah syu'batul iman, cabang dari keimanan. Jadi sampai gak duwe izin mek Gusti Allah, sampai gak duwe iman. Ya, sampai gak duwe iman. Sebab malu niku terase Kanjeng Nabi napa? Innalikulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama punya khuluqan, punya karakter. Ya, karakter Islam wa khuluqul Islam ya. Karakter Islam adalah malu. Malu pada siapa? Wis gak usah dawa-dawa, cukup malu kepada Allah. Saban iki malu, iko malu. Isine Gusti Allah rek. Ana wong gak nyopo izin Gusti Allah rek tak sopoe. Ngoten. Jadi ukurannya adalah izin kepada Gusti Allah. Yang terakhir, wasamartuhul ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Ya, jadi ilmu. Artinya dengan ilmu inilah kita bisa faham tentang makna iman. Dengan ilmu pula kita bisa mengerti bagaimana cara melakukan keimanan dan juga ketakwaan. Ya. Ya. Iman tanpa ilmu, hati-hati Pak. Iman tanpa ilmu bagaikan pelita di tangan bayi, terbakar bisa. Atau sebaliknya, jika ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri, mudah membakar orang. Jadi wong sing tukang-tukang adu domba fitnah itu kaya iki Pak. Ilmu tanpa iman kayak pelita di tangan para pencuri, gampang ngobong, gampang membakar. Paham ya? Yo gak ngobong wong, gak ngobong mesti hati umat dibakar oleh dia untuk musuh orang lain, ya dan sebagainya. Tiada ilmu tanpa iman, tiada iman tanpa ilmu, tiada amal tanpa ilmu, tiada ilmu tanpa hidayah, gak ada hidayah tanpa khasyah, takut dumateng Gusti Allah. Jadi balik-balik wujud iman adalah malu kepada Allah, izin dumateng Gusti Allah. Okay? Itu tetap kita lakukan, larangan kita jauhi, perintah kita lakukan. Okay? Istiqomah terus menerus di dalam kebaikan. Sebab iman perlu juga bil arkan, dengan perbuatan. Baik perbuatan ibadah dumateng Gusti Allah dan ibadah dumateng sesama manusia, keseimbangan vertikal dan horizontal.
Okay. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.